Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam acara Wahana Religi, obrolan pagi inspirasi rohani yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita. Nama lengkap beliau adalah Bapak Blasius Lododai Espil. Selamat pagi Pak Blas. Pagi. Sehat-sehat aja Pak? Sehat Pak. Terima kasih sudah bersedia hadir di podcast Kementerian Agama Kabupaten Nunukan. Hari ini kita akan merenungkan tema apa ini Pak? Tentang belajar mengampuni. Ya, belajar mengampuni. Ya. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita langsung saja untuk masuk dalam mendengarkan renungan tentang belajar mengampuni. Kami serahkan ke Bapak narasumber. Terima kasih Pak David. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kesempatan hari ini kita syukuri karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Secara khusus pagi hari ini kita akan belajar untuk mengampuni. Inspirasi yang akan kita jadikan sebagai bahan kita pada hari ini adalah dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Mungkin banyak di antara kita sudah mendengarkan atau membaca teks ini, namun untuk memperjelasnya akan saya bacakan untuk kita semua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali dalam sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita pagi hari ini seperti yang sudah disampaikan di awal adalah belajar mengampuni. Mungkin saudara-saudari bertanya, kok untuk mengampuni kita perlu belajar? Ya. Mungkin pertanyaan yang kedua, apa ciri khas pengampunan dari Yesus Kristus? Saudara-saudari terkasih, memang tidak mudah mengampuni dalam kehidupan kita. Mengampuni dalam perspektif Kristiani bukan sekedar ajakan atau nasihat, tetapi suatu perintah. Dan karena bersifat perintah, maka mengampuni adalah suatu keharusan Kristiani. Dengan kata lain, menjadi pengikut Kristus berarti harus mengampuni. Sebagai manusia, mengampuni bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan.
Tentu banyak faktor yang menyebabkan orang sulit mengampuni, seperti merasa dirinya berada pada posisi yang paling benar, atau menganggap status sosialnya lebih tinggi dari yang lain. Ada juga yang merasa sangat terlukai karena kesalahannya terlalu berat. Terus merasa khawatir akan terulang lagi kesalahan yang sama, berpikir orang lain akan memandang lemah citra dirinya, dan seterusnya. Pada bacaan yang baru saja kita dengarkan, saudara-saudari, Yesus tidak menerima alasan apapun dari para pengikutnya untuk tidak mengampuni. Sebesar apapun kesalahan seseorang kepada kita, sedalam apapun luka batin yang mungkin kita rasakan, serendah apapun status sosial seseorang dibandingkan diri kita, dan sebesar apapun kebenaran yang mungkin kita miliki dibanding dengan yang lain, tidak bisa dijadikan pembenaran terhadap pilihan untuk tidak mengampuni. Kewajiban mengampuni merupakan sikap revolusioner Yesus. Mengapa? Karena perintah kepada para pengikutnya untuk mengampuni dan mengabaikan balas dendam melebihi standar tuntutan hukum masyarakat. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam masyarakat berlaku hukum tidak tertulis, yaitu balas dendam. Masyarakat menganggap wajar jika bisa membalas setiap perlakuan yang tidak pantas dari orang lain terhadap kita. Bahkan seseorang dianggap laki jika membalas setiap perlakuan buruk kepadanya. Saudara-saudari terkasih dimanapun berada, teks Injil Lukas bab 17 ayat 1-6 yang baru saja kita bacakan menegaskan beberapa ciri khas pengampunan yang diajarkan Yesus. Yang pertama, mengampuni tanpa batas. Pada ayat 4 yang tadi kita dengarkan berbunyi, bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Yesus menghendaki kita untuk mengampuni seorang seberapapun kesalahan atau kejahatan yang dilakukannya kepada kita. Pada teks yang tadi disebutkan, kita mendengar angka 7 kali dalam sehari. Ayat ini mengingatkan kita pada pertanyaan Petrus kepada Yesus dalam Injil Matius bab 18 ayat 21-22. Di sana dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Saudara-saudari, dalam masyarakat kita berlaku kesepakatan tidak tertulis untuk mengampuni sampai 3 kali. Maka ketika Petrus menaikkan standar tersebut menjadi 7 kali, dia menyangka akan sesuai dengan keinginan Yesus. Tetapi Yesus mengatakan bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Apakah itu berarti batas pengampunan yang kita berikan cukup sampai hitungan 490 kali? Adakah batasan lain dari pengampunan yang dikehendaki Yesus? Tidak. Pengampunan yang dimaksudkan Yesus adalah pengampunan tanpa batas, pengampunan yang terus-menerus tiada akhir. Setiap pengikut Yesus haruslah melakukan pengampunan tanpa perhitungan matematis atau dengan rumus apapun. Yesus menghendaki agar setiap orang Kristiani mencontoh semangat pengampunan dari Allah sendiri. Allah Maha Pengampun tidak pernah menghitung jumlah kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Allah selalu ingin melihat kita kembali ke jalan yang benar setiap kali kita jatuh ke dalam dosa. Seperti kisah seorang anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Saudara-saudari yang terkasih,
Dalam kisah anak yang hilang itu, Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang selalu menantikan kembalinya sang anak. Setelah sang anak menghabiskan jatah warisan yang diberikan bapaknya, dia pergi meninggalkan bapaknya dan berfoya-foya untuk menghabiskan semua harta warisan tersebut. Bahkan kembalinya sang anak yang hilang disambut dengan sukacita oleh sang bapa tanpa mengungkit kesalahan sang anak sebelumnya, juga tanpa menghitung berapa kerugian yang telah dialaminya akibat ulah anak tersebut. Saudara-saudari, Bapa tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita. Dia hanya ingin melihat kita mengambil langkah kembali setiap kita jatuh ke dalam jalan yang salah. Dengan kisah ini, Yesus menghendaki kita untuk mencontoh Sang Bapa yang selalu mengampuni setiap kesalahan orang lain dan memberi tempat kepada setiap niat baik untuk kembali ke jalan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ciri khas pengampunan Yesus yang kedua adalah mengampuni dan mendoakan musuh. Mengampuni musuh mungkin sudah biasa, sering kita dengar, sering orang lakukan. Tetapi mengampuni dan mendoakan musuh merupakan suatu sikap yang sungguh melampaui standar umum masyarakat kita. Dalam kenyataan hidup kita, jika seseorang diperlakukan tidak adil, maka dia dapat melakukan pembalasan. Pada zaman Yesus juga berkembang pemahaman yang sangat berbeda mengenai hukum Musa terkait balas dendam. Hukum Musa mengatakan patah tulang ganti patah tulang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Cedera apapun yang dia buat harus dibuat juga kepadanya. Itu dapat kita baca dalam kitab Imamat bab 20 ayat 24 ayat 20. Banyak yang menafsirkan hukum ini sebagai pernyataan balas dendam yang adil. Tetapi konteks ini sebetulnya untuk mencegah orang melakukan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri dalam kenyataannya jauh lebih kejam daripada perlakuan yang telah diterima seseorang. Orang-orang Farisi sering memakai hukum ini untuk membalaskan dendam mereka kepada orang-orang yang mereka tidak sukai. Maka untuk meluruskannya, Yesus mengatakan, kalian pernah mendengar kata-kata mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan melawan orang jahat. Sebaliknya, kalau ada yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Injil Matius bab 5 ayat 38 dan 39. Dan pada teks yang lain Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 44. Saudara-saudari terkasih, perintah mengasihi musuh dan mendoakannya merupakan suatu ciri khas pengampunan yang diajarkan Yesus. Jika semua orang melaksanakan perintah yang satu ini, yaitu mengasihi musuh dan mendoakannya, maka tentu saja dunia ini akan terasa damai, harmoni antara masyarakat akan tercipta. Orang-orang Kristiani ditantang untuk mewujud nyatakan perintah Yesus ini dalam kehidupan mereka sehari-hari, menjadi saksi kebenaran iman yang diajarkan oleh Yesus. Ciri pengampunan Kristiani yang ketiga adalah Yesus memberi contoh mengampuni. Yesus tidak hanya berbicara, dia tidak hanya memberi perintah, tetapi telah mempraktikkan semua perkataan dan perintahnya. Yesus yang senantiasa memberikan pengampunan telah mengundang orang-orang yang bersalah
dan berdosa untuk datang kepadanya. Kita tentu ingat beberapa kisah Yesus mengampuni seorang perempuan yang berzina. Yesus juga mengampuni Sakeus, seorang pemungut cukai yang bertobat. Yesus juga menunjukkan teladan mengampuni musuh dan mendoakannya saat di kayu salib. Yesus menegur orang-orang yang berlaku tidak adil dalam masyarakat. Yesus tidak membalas perlakuan tidak pantas yang diterimanya mulai dari Taman Getsemani sampai di Gunung Kalvari. Bahkan di atas kayu salib, dia mengampuni dan mendoakan orang-orang yang berlaku tidak adil kepadanya dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dapat kita baca dalam Lukas bab 23 ayat 34. Saudara-saudari terkasih, pertanyaannya, mengapa kita harus mengampuni? Jawabannya adalah karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jika kita bersungguh-sungguh, maka Tuhan jugalah yang akan memberikan kesanggupan kepada kita untuk mengampuni orang lain. Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose mengatakan, "Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian." Doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus sendiri menegaskan syarat pengampunan dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudari terkasih, tugas mengampuni bukanlah suatu perintah yang mudah dilakukan. Walaupun demikian, sebagai pengikut Kristus, kita wajib melaksanakan perintah mengampuni itu dalam praktek hidup kita. Marilah kita seperti para murid yang merasa tertantang dengan perintah Yesus untuk melaksanakan tugas yang berat ini dengan berdoa, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan mengenai pengampunan dapat menginspirasi kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, demikianlah permenungan kita pada pagi hari ini dengan tema belajar mengampuni. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup kita ke depan. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan memberkati kita. Amin.